محمد بحق فاطمة وأبيها صل على محمد وآل محمد. Memasuki acara yang selanjutnya adalah ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Miftah Turkan. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahsan, kami mohon yang sepuh-sepuh duduk di sebelah sini. Pak, mohon sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Said, ta'al, sebelah kanan kiri sebelah ini. Yang sepuh-sepuh, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Fadhalu. Yang sepuh-sepuh sebelah sini. Pak Adi. Moga-moga. Tafadhalu, yang di sebelah depan sini Hasan, kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin. حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وعلى آله وأصحابه الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم tathira. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang hadir di tempat ini dan juga yang mengikuti acara live, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara peringatan wiladah hari kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sederhana ini menjadikan kegembiraan bagi Fatimah Zahra, karena orang yang menggembirakan Fatimah maka berarti menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan orang yang menggembirakan Rasulullah maka berarti dia telah menggembirakan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu dalam rangka memperingati hari kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, kepada seluruh kaum muslimin apapun madhab dan alirannya, dan terutama para habaib, para sahadah, kami ucapkan selamat atas kelahiran manusia suci putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Fatimah Zahra. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Tidak ada bahasa yang dapat mengungkapkan hakikat Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Tidak ada pena yang mampu melukiskan tentang keagungan Fatimah Zahra. Semua bahasa, semua ungkapan, semua tulisan akan habis dan tak mampu mengungkap kepribadian Fatimah Zahra. Fatimah tetap saja Fatimah Zahra. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam adalah cerminan kesempurnaan ilahi. Sebagaimana ayahnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikenal sebagai uswatun hasanah, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah terdapat teladan yang amat agung. Pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terdapat uswatun, teladan bagi kehidupan umat manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam diri Fatimah Zahra adalah sama, karena ia Fatimah adalah bagian daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Fatimah adalah bagian daripada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata, Fatimah bid'atum minni. Fatimah adalah bagian dari jiwaku, bagian dari ruhku, bagian daripada kehidupanku, yang berarti menggambarkan bahwa dalam pribadi Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam terdapat uswah, terdapat teladan, contoh kehidupan. Apabila seseorang menghendaki kesempurnaan ilahi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kehidupannya, maka hendaknya ia menteladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Demikian pula untuk memperlakukan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Apa yang dilakukan oleh Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam adalah hujjah untuk kita semua. Di dalam pribadi Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam tersimpan banyak teladan, banyak rahasia yang harus kita kaji. Namun dalam waktu yang singkat ini saudara sekalian, saya hanya ingin mengambil beberapa contoh saja. Terutama adalah tentang bagaimana Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam mendidik anak-anaknya. Seorang ibu seperti Fatimah Zahra memiliki peran penting di dalam menciptakan putra-putranya, anak-anaknya di dalam keluarga. Sebelum yang lainnya, sebelum sang anak mengetahui tentang pengetahuan yang lain, sebelum anak-anak kita belajar dari orang lain, maka pertama kali yang didapatkan pelajaran adalah dari seorang ibu. Fatimah Zahra adalah contoh seorang ibu yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang amat mulia, seperti Imamul Hasan, seperti Imamul Husain, Sayyidah Zainab dan yang lainnya. Mereka benar-benar menjadi manusia-manusia teragung di muka bumi dikarenakan mereka belajar
dari seorang ibu seperti Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Perlakuan Fatimah Zahra terhadap putra-putranya, terhadap putra-putrinya adalah hujjah bagi kita, hujjah bagi semua para ibu muslimat untuk menerapkan bagaimana mendidik anak-anaknya sama seperti Fatimah Zahra mendidik putra-putrinya. Oleh karena itu, masing-masing ibu punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anaknya seperti halnya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Demikian pula seorang ayah punya tanggung jawab mendidik, maka seorang ibu juga punya tanggung jawab yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pencinta Fatimah Zahra, para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Fatimah Zahra menyayangi putranya, putra-putrinya. Bagaimana Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam meladeni putra-putrinya, mendidik mereka menjadi manusia yang berharga dan mulia. Salah satu di antaranya adalah bagaimana bentuk kasih sayang dan cinta Fatimah Zahra kepada putra-putrinya. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, uhibbu an yarhamani Rabbi." Ya Rasulullah, aku ingin Tuhanku merahmati aku. Aku ingin Tuhanku menyayangi aku, kata sahabat itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Irham nafsak warham khalqallah yarhamukallah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sayangilah dirimu, belas kasihanilah orang lain, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dan menyayangimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kasih yang ditunjukkan oleh Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam bukan hanya kepada putra-putrinya semata, akan tetapi juga kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh umat manusia, terutama kaum muslimin. Seperti yang diungkapkan oleh Imamul Hasan alaihi salatu wassalam. Beliau bercerita tentang Fatimah Zahra. Dia mengatakan, aku bersama ibuku. Di tengah malam ia berdiri bersujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia berdoa untuk orang-orang mukminin dan tidak pernah mendoakan dirinya. Lalu aku bertanya kepada ibuku, "Wahai ibuku Fatimah Zahra, kenapa engkau selalu mendoakan orang lain dan tidak pernah mendoakan untuk dirimu sendiri dan keluargamu?" Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam menjawab, "Al-jar thumaddar." Wahai putraku, dahulukanlah tetangga daripada rumah sendiri. Ajaran yang disampaikan oleh Fatimah Zahra kepada putra-putrinya adalah bagaimana putra-putrinya mampu menghargai orang lain, mampu menyayangi orang lain daripada dirinya sendiri, dan itu dibuktikan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Fatimah dan keluarganya adalah orang-orang yang sangat memperhatikan orang lain daripada memperhatikan dirinya sendiri. Perhatian itu ditunjukkan dan diajarkan kepada Al-Imamul Hasan wal Husain setelah putri-putri Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Seorang ibu semestinya bertanggung jawab untuk mendidik putra-putrinya, untuk peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap tetangganya, seperti halnya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Bukan hanya sekedar menasehati putranya untuk berbuat baik kepada sesama, bukan hanya menasehati putra-putrinya untuk mendoakan orang lain, tapi pada saat yang sama Fatimah Zahra telah membuktikan dengan tingkah lakunya, telah membuktikan dengan tindakan nyatanya. Di tengah malam, di saat semua orang tertidur, ia bangkit bermunajat kepada Allah,
mengangkat tangannya ke langit dan tidak ada lain kecuali ia berdoa untuk kaum mukminin, untuk orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan, disaksikan oleh putra-putrinya seperti Al-Imamul Hasan dan Husain. Oleh karena itu, pendidikan yang diterapkan oleh seorang ibu kepada putranya dengan tindakan nyata akan berpengaruh kepada putra-putri kita semua. Oleh karena itu, terutama para ibu dimanapun Anda berada, ajarilah anak-anak kalian seperti halnya Fatimah Zahra mengajari putra-putrinya. Fatimah Zahra adalah teladan bagi para ibu. Para ulama mengatakan bahwa Fatimah Zahra seakan-akan diciptakan oleh Allah untuk menjadi teladan bagi para ibu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai uswatun hasanah, seakan-akan Rasulullah adalah teladan bagi para pria, sedang Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam adalah teladan bagi para ibu. Fatimah Zahra sedemikian agung. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang diajarkan oleh pada putra-putrinya bukan hanya sekedar teori. Suatu hari ketika Imamul Hasan dan Husain sedang sakit, lalu Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam bernadar kepada Allah, "Ya Allah, sekiranya kedua putraku Hasan dan Husain Engkau berikan kesembuhan dari penyakitnya, maka aku akan berpuasa 3 hari untukmu ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Fatimah Zahra dan Al-Imamul Hasan wal Husain sembuh dari penyakitnya. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam kemudian memenuhi nadarnya itu kepada Allah dengan berpuasa 3 hari. Fatimah Zahra membuat gandum yang kemudian dibuat sedemikian rupa menjadi roti, dijadikan sebagai makanan untuk berbuka puasa di hari pertama ketika mereka ingin berbuka puasa. Bukan hanya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam yang berpuasa memenuhi nadarnya kepada Allah, tapi juga Imam Ali, Al-Imamul Hasan wal Husain, dan termasuk pembantunya Fiddah pun mereka semuanya melakukan puasa untuk membantu Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Di hari pertama ketika Fatimah Zahra bersama keluarganya untuk berbuka puasa, tiba-tiba ada orang miskin datang mengetuk pintunya dan mengucapkan, "Assalamu alayka ya ahla baiti Rasulillah." Salam kepadamu wahai keluarga Rasulullah. Kami adalah orang miskin yang sekian lama tidak makan. Kami kelaparan, maka berikanlah aku makanan. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam yang tadinya telah mempersiapkan makanan untuk buka puasa bagi dia dan anak-anaknya serta suaminya, semua diberikan kepada orang miskin itu. Bahkan milik Fiddah, di dalam riwayat disebutkan Fiddah sebagai pembantunya. Hak jatah makanan yang seharusnya digunakan untuk berbuka juga diberikan kepada orang miskin tersebut. Malam itu Fatimah Zahra dan keluarganya hanya berbuka dengan air putih semata. Kemudian mereka tidur. Di hari kedua ketika Fatimah Zahra mempersiapkan diri beserta anak dan keluarganya untuk berbuka puasa, tiba-tiba seorang asir tawanan perang datang dengan kelaparan dan meminta makanan kepada Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Maka makanan itu pun yang sedianya digunakan untuk berbuka bersama keluarga diberikan kepada tawanan tersebut. Hari kedua Fatimah Zahra bersama keluarganya berpuasa tanpa makanan sedikit pun. Mereka berbuka puasa dengan air dan bersahur dengan air. Di hari ketiga Fatimah Zahra melakukan hal yang sama.
mempersiapkan diri untuk berbuka puasa bersama keluarganya. Tiba-tiba anak yatim datang kepadanya, meminta makanan yang telah disiapkan untuk berbuka. Makanan itu pun diberikan. 3 hari Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam bersama keluarganya tanpa makanan sama sekali. Selama 3 hari Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita harus memperhitungkan, lebih mengutamakan kepada orang lain daripada dirinya sendiri. Anak-anaknya pun juga ikut andil di dalam hal yang sama. Oleh karena itu, kebesaran dan keagungan yang semacam ini kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menceritakan apa yang sedang terjadi. Maka kemudian turunlah ayat yaitu yang kita kenal dengan suratul Dahr atau suratul Insan, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji dan mengagungkan keluarga besar ini dengan ayatnya wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa ini. Sekiranya tidak ada peristiwa ini yang diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim kecuali satu peristiwa ini saja, maka itu sudah membuktikan betapa agungnya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, betapa mulianya Fatimah Zahra, dan betapa agungnya Imamul Hasan wal Husain dan keluarga Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran diberikan Fatimah Zahra kepada putra-putrinya. Tiap malam berdoa untuk orang lain, dan ketika mereka bernadar untuk kesembuhan kedua putranya, dan kemudian diberikan kesembuhan, di saat berbuka makanan itu diberikan kepada orang lain. Mereka hidup dalam keadaan kelaparan. Inilah yang dilakukan oleh Fatimah Zahra. Ayat itu kemudian mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Perlu dicatat, orang biasanya memberikan sesuatu kepada orang lain, ada kalanya cenderung agar diingat oleh orang itu bahwa dirinya adalah baik. Ketika seseorang membantu orang lain, maka ada kalanya yang mendorong membantu itu perasaan agar orang itu mengingatnya sebagai orang yang baik. Bahkan ada orang yang memberikan sesuatu dengan imbalan. Jika dia seorang politisi, apapun yang diberikan kepada masyarakat dengan harapan agar jiwa mereka bisa dibeli untuk kepentingan politiknya. Tapi Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam memberikan makan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, yang membuat keluarga besar ini menjadi lapar hanya semata-mata untuk Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak ingin kau puji. Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada kami. Kau tidak perlu mengucapkan bersyukur kepada kami. Karena itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, Fatimah Zahra manusia agung. Usianya sangat singkat, tapi dalam hidup yang singkat itu penuh pendidikan, penuh teladan, penuh kemuliaan, sampai kemudian Allah pun menaruh ridhonya pada ridho Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Suatu hari, kalau kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Suatu hari dalam riwayat dikisahkan Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, ya Nabi Allah, Allah kirim salam kepadamu.
Dan dia ingin menunjuk seseorang dari hambanya dijadikan sebagai kekasihnya, sebagai Khalilullah. Ibrahim bertanya, ya Jibril, siapakah dia? Kata malaikat Jibril bertanya, kenapa engkau ingin tahu? Kata Ibrahim alaihissalatu wassalam, aku ingin mengambil berkah dari orang itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Jibril, katakan bahwa yang aku maksud aku jadikan sebagai Khalilullah, teman dekatnya Allah adalah engkau Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengangkat tangannya ke langit, dia berkata, ya Allah, apa yang menjadikan aku hingga kau angkat aku sebagai Khalilmu, sebagai teman dekatmu. Khalil itu artinya adalah teman dekat. Apa yang menjadikan engkau sehingga kau jadikan aku sebagai kekasihmu, teman dekatmu ya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala melalui Jibril, dua hal yang engkau lakukan. Yaitu la taruddu sa'ilan. Engkau selama ini tidak pernah menolak orang yang meminta kepadamu. Tidak pernah menolak Ibrahim siapapun yang meminta kepadanya. Yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala melalui Jibril, lam tas'al ghairallah, dan engkau tidak pernah meminta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Ibrahim alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kekasih Allah, teman dekatnya Allah, dikarenakan dua hal, tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya siapapun dia. Dan kedua, tidak pernah meminta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah Fatimah Zahra adalah harapan bagi orang-orang mustad'afin. Hampir setiap orang yang tidak punya sesuatu apapun, tempat pelariannya adalah kepada Fatimah Zahra. Siapapun orang yang berputus asa karena tidak memiliki sesuatu, maka mereka datang kepada Fatimah Zahra, mengetuk pintu Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam. Dan siapapun yang mengetuk pintu Fatimah Zahra tidak akan pernah pulang tanpa ada sesuatu yang diberikannya. Siapapun yang mengetuk pintu Fatimah Zahra tidak akan pernah pulang dalam keadaan kecewa. Suatu hari, seperti diungkapkan dalam kitab Bisyaratul Mustafa, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat asar bersama sahabat-sahabatnya. Usai salat asar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi duduk bersama sahabat-sahabatnya melingkar mendiskusikan tentang sesuatu. Tiba-tiba orang tua datang sambil menyeret kakinya karena kelaparan. Ia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepadanya, "Ya Syekh, kenapa engkau berjalan semacam ini?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, ana ja'iun fa'at'imni, wa ana uryanun fa'aksini, wa ana faqirun fayassir li amri." Kata orang tua itu, "Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang lapar, maka beri aku makanan. Aku adalah orang yang telanjang, tidak punya pakaian, maka berikan kepada aku pakaian. Aku adalah orang yang miskin, tidak memiliki apa-apa, maka mudahkanlah urusanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari itu tidak memiliki apapun di dalam rumahnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Akan aku tunjukkan engkau ke satu rumah yang engkau tidak akan pernah kecewa jika engkau mendatanginya." Rasulullah tidak memberinya sesuatu, tapi Rasulullah menunjukkan orang tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat meminta, tempat untuk mengadu setiap problem. Rumah siapakah dia? Rumah Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam. Rasulullah memanggil Bilal, "Ya Bilal, antarkan dia ke rumah putriku Fatimah Zahra." Rasulullah hanya menunjukkan,
Tapi ingat, menunjukkan kebaikan sama nilainya dengan orang yang berbuat kebaikan. Adal alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, nilainya, pahalanya sama dengan orang yang berbuat kebaikan. Bilal kemudian mengantarkan orang tua ini kepada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Mengantarkan ke rumah Fatimah Zahra, dan orang tua itu mengetuk rumah Fatimah Zahra sambil mengucap, Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Salam bahagia kepadamu, salam bahagia atasmu wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam membuka pintunya. Lalu orang tua ini ditanya oleh Fatimah, ya Syekh, apa gerangan yang membuat engkau datang kepadaku? Orang Arabi, orang tua ini berkata, wahai putri Fatimah, putri Rasulullah, aku datang kepada ayahmu, mengeluhkan tentang kesulitan kepada ayahmu, tapi ayahmu tidak memberikan apapun, tapi justru dia mengantarkan aku kepadamu. Dia bilang, aku lapar, aku butuh makanan. Aku tidak punya pakaian, aku telanjang, aku butuh pakaian. Aku tidak memiliki harta apapun untuk bisa kembali kepada keluargaku. Aku butuh biaya itu semua. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, tidak ada yang dimiliki oleh Fatimah. Kehidupannya adalah pas-pasan. Karena memang Fatimah Zahra tidak menghendaki hidup yang bermewah. Sekiranya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam menginginkan hidup yang mewah, maka Allah pasti akan memberikannya. Tapi tidak, dia tidak memilih itu. Persis seperti ayahnya ketika dalam Isra Mi'raj, Rasulullah ditawari oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad, kau ingin menjadi raja yang kaya raya, ataukah kau ingin menjadi nabi Allah dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kunci dunia diberikan kepada Rasulullah. Namun Rasulullah menolaknya. Dia memilih satu sebagai nabi dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam juga demikian. Ketika orang tua ini mengatakan, aku meminta sesuatu darimu karena ayahmu tidak memberikan apa-apa, ayahmu tidak memiliki apa-apa, maka Fatimah Zahra pun tidak memiliki apapun sama sekali di dalam rumahnya. Tidak ada makanan, tidak ada pakaian yang bagus, tidak ada uang, tapi dia hanya memiliki sebuah kalung yang dimilikinya satu-satunya. Kalung itu adalah pemberian hadiah dari putri Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Hamzah punya seorang perempuan, anaknya Hamzah itu memberikan hadiah kalung itu kepada Fatimah Zahra. Satu-satunya kalung yang dimilikinya itu dilepas oleh Fatimah Zahra dari lehernya dan kemudian diberikan kepada orang tua itu. Dia bilang, ya fulan, ini adalah kalung yang aku miliki. Ku berikan kepadamu, mudah-mudahan semuanya urusanmu bisa terselesaikan dengan berkat daripada kalung ini. Diterima kalung tersebut. Selesai dia menerima, maka kemudian dia pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melaporkan kepada Rasulullah. Orang tua itu berkata, ya Rasulullah, Fatimah Zahra qad ahsanat ilayya bihadhil qiladah. Fatimah Zahra putrimu ya Rasulullah telah berbuat baik kepadaku dengan memberikan kalung ini. Sambil ia berkata, juallah kalung ini dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan menyelesaikan semua urusanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya, menangis ketika mendengarkan bahwa Fatimah Zahra telah melepaskan kalungnya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sedih, meneteskan air mata sambil berkata, kaifa la yufarrijullahu anka wa bintu Muhammad qad a'tatka hadhil qiladah. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin Allah tidak menyelesaikan semua urusanmu, problemmu, sementara Fatimah putri Rasulullah, putri Muhammad
telah memberikan kalung ini kepadamu. Allah mesti menyelesaikan semua urusanmu. Ini yang diberikan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kemudian Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang saat itu juga masih duduk di masjid bersama sahabat yang lainnya. Ia berdiri dari tempat duduknya, menghadap kepada Rasulullah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku membeli kalung yang didapatkan oleh orang tua itu dari Fatimah Zahra." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'adzibullahu man yashtariha." Sungguh Allah tidak akan menyiksa orang yang membeli kalung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "La yu'adzibullahu man yashtariha." Sungguh tidak akan teraniaya, tidak akan disiksa oleh Allah orang yang membeli kalung pemberian Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kebetulan dalam riwayat disebutkan bahwa Ammar bin Yasir saat itu telah mendapatkan yang dinamakan ghanimah dari perang Khaybar. Banyak yang dia dapatkan. Kemudian Ammar bin Yasir bertanya, "Ya Syekh, kau ingin jual berapa kalung yang kau dapatkan dari Fatimah Zahra itu? Berapa yang kau inginkan dari nilai kalung itu?" Orang tua itu menjawab, "Bima yushbi'uni khubzan walahman." Aku akan jual kalung ini dengan roti dan daging yang bisa memperkenyang perutku. Wa biburdin yamaniyin asturu bihi nafsi. Aku akan jual dengan roti, daging dan burdah Yamani yang bisa aku gunakan untuk menutup auratku. Kemudian wadinarin unfiquhu lil wusul ila ahli, dan beberapa keping uang agar aku bisa memberikan atau membeli sesuatu supaya aku bisa pulang kepada keluargaku. Ammar bin Yasir, dia mengatakan kepada si orang tua ini, "Ya Syekh, aku akan membelimu dengan akan membeli kalung itu dengan 200.000 dirham dan 20 dinar emas, serta akan aku berikan engkau pakaian burdah Yamani, dan aku akan antarkan kamu, aku berikan ontaku kepadamu agar engkau bisa pulang bersama keluargamu." Orang tua itu terkejut. Dia bilang, "Betapa kayanya engkau." Dibawalah orang tua ini ke rumah Ammar bin Yasir. Sekali lagi saat itu dalam riwayat disebutkan Ammar bin Yasir sedang mendapatkan ghanimah dari perang Khaybar. Dibelikan itu. Kemudian setelah dia dapatkan semua yang dijanjikan oleh Ammar bin Yasir, kalung itu diterima oleh Ammar bin Yasir. Lalu kalung itu kemudian dikasih minyak oleh Ammar bin Yasir, dibungkus dengan kain burdah Yamani, dan kemudian dia punya budak namanya Saham. Dia bilang, "Ya Saham, kalung ini berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalung ini sudah aku beli. Kalung ini sudah aku beli dan kalung ini sudah jadi milikku, tapi aku hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Saham, antarkan kalung ini yang telah dibungkus dengan pakaian dengan burdah Yamani, antarkan kepada Rasulullah. Sekaligus engkau sebagai budakku, kuhadiahkan kamu sebagai budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah menerimanya. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Saham, "Ya Saham, berikan ini kepada Fatimah Zahra putriku. Dan aku hadiahkan kamu juga sebagai budak pembantu bagi putriku Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam." Saham mengetuk pintu Fatimah Zahra. Dibukalah pintu itu. Saham kemudian memberikan kalung yang telah dibungkus dengan kain Yamani itu, diberikan kepada Fatimah Zahra. Dia bilang, "Ya Fatimah Zahra, ini adalah dari kalung itu yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga diberikan
untukmu wahai Fatimah Zahra. Kata Rasulullah, kata Fatimah Zahra, aku terima kalung itu dan aku bebaskan engkau menjadi manusia yang merdeka, bukan lagi sebagai budak. Saham ketawa. Lalu Fatimah bertanya, ya Saham, kenapa engkau bertawa? Ma yudhikuka, apa yang membuat engkau ketawa? Saham berkata, wahai putri Rasulullah, wahai Fatimah Zahra, aku ketawa karena karamah dan berkah kalung ini. Kalung ini telah memberikan memberikan makan orang yang kelaparan, telah memberikan pakaian orang yang telanjang, telah memberikan kekayaan bagi orang yang miskin, dan mengantarkan orang yang jauh untuk keluarganya, dan sekaligus telah membebaskan seorang budak, dan pada gilirannya kalung ini kembali kepada pemiliknya. Ini karamah yang dimiliki oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Sungguh sesuatu yang sangat mulia. Itulah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Pelajaran ini memberikan pelajaran yang amat besar. Kisah yang ada pada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam memberikan pelajaran kepada kita semua. Pertama adalah bahwa berikanlah siapapun orang yang meminta kepadamu. Beri bantuan siapapun yang meminta kepadamu. Kalau ada orang yang datang kepadamu, jangan pernah engkau tolak. Ketika ada orang datang kepadamu, ke rumahmu meminta bantuan, apapun bantuan yang kau beri, yang dia minta, jika engkau mampu, berikan semampumu dan jangan pernah engkau tolak. Karena bisa jadi Allah mengirim dan menguji hatimu. Jangan pernah engkau malu untuk memberikan sesuatu yang kecil. Barangkali yang kecil yang kau miliki itu akan bermanfaat besar bagi orang yang meminta. Jangan pernah engkau menolak orang yang meminta kepadamu. Orang datang ke rumahmu, mengetuk pintumu, dia sudah mencoba untuk menenangkan hatinya. Kau tolak ataukah tidak? Mendapat ataukah tidak? Itu sudah menjadi beban bagi dirinya. Oleh karena itu, jangan pernah engkau tolak siapapun yang datang kepadamu meminta sesuatu. Jika yang dia minta kau tidak memilikinya, ambilkan sesuatu yang lain. Tawarkan, aku tidak punya kecuali ini. Maukah engkau menerimanya? Jangan pernah bertanya, untuk apa kau meminta? Anda tidak punya hak untuk taftish, mengoreksi. Apa kebutuhannya? Tidak perlu. Yang terpenting bahwa engkau harus membantu orang yang membutuhkan kepadamu. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, berbuat baiklah kepada semua orang yang meminta kepadamu. I'malil khair likulli man talabahu minka. Berbuat baiklah kepada semua orang atau siapapun yang datang kepadamu minta bantuan darimu. Kalau sekiranya orang ini layak engkau bantu, fa'asabta, maka berarti engkau telah berbuat sesuatu yang tepat. Tapi apabila yang kau bantu ini adalah orang yang tidak layak mendapatkan kebaikan, kata Imam Ja'far Shadiq, fayakfi annaka minha. Kalau sekiranya orang ini tidak layak untuk kau berikan kebaikan darimu, cukup bahwa dirimu adalah orang yang baik. Diakui tidak diakui, dihormati kau atau tidak, kau adalah menjadi orang yang mulia, orang yang baik. Dan biasanya orang yang baik itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membiarkan orang tersebut. Konsekuensi bagi orang yang berbuat baik, pasti orang lain akan menghargainya. Itu pasti. Kau minta atau tidak, kau minta. Tapi sebaliknya, jika engkau tidak berbuat baik, kau menyakiti orang lain, menolak orang yang meminta. Karena orang yang datang kepadamu, mengetuk rumahmu, sebenarnya itu sudah menjadi beban tersendiri bagi dirinya. Ketika engkau tolak, dia tidak akan pernah melupakan rasa sakitnya itu. Tapi jika engkau beri sesuai yang kau mampu, maka dia juga tidak pernah melupakan kebaikan yang engkau lakukan itu.
Dan itu akan menjadikan dirimu, hidup kita akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam adalah bagaimana kita ini harus mampu memperhatikan orang lain. Ihtam bil akharin, terutama tetangga. Perhatikan tetanggamu. Tetanggamu adalah benteng bagimu. Kau ini boleh dikenal oleh siapapun di tempat lain. Di daerah lain kau dikenal sebagai orang yang baik, sebagai orang yang derma karena engkau mengirimkan bantuanmu ke tempat orang lain. Tapi pada saat yang sama tetanggamu kelaparan, tetanggamu sakit, tetanggamu menderita, tapi tidak pernah engkau berikan apapun. Kebaikan yang kau berikan kepada orang lain itu tidak akan pernah ada nilainya. Karena Rasulullah lebih memperhatikan tetanggamu dulu, baru yang lain. Apa artinya kebaikan, pujian dari orang lain, sementara tetangga kita melihat kita sebagai orang yang buruk. Oleh karena itu, jika kita melakukan kebaikan, dahulukan tetangga, dahulukan keluarga dekatmu. Jangan sampai keluarga kita kelaparan. Jangan sampai dari keluarga dekat kita ini menjadi miskin, kelaparan, sementara kita berlebihan. Oleh karena itu inilah yang dilakukan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Jadi perhatikan tetangga. Tetangga menjadi sangat penting. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan tetanggaku seakan-akan tetangga itu akan mewarisi aku. Saudara sekalian, barangkali memang ada tetangga yang kadang-kadang menyakiti kita. Tapi rasa perbuatan dia itu tidak berarti menghalangi hak dia untuk menerima kebaikan darimu. Bisa jadi tetangga itu tidak suka karena beda paham denganmu. Bisa jadi tetangga itu tidak simpatik kepadamu karena beda mazhab, beda keyakinan, beda agama. Iya. Tapi tidak berarti ketika mereka menderita, ketika mereka jadi miskin, mereka membutuhkan bantuan, tidak berarti mereka tidak punya hak untuk menerima kebaikan. Berikan kepadanya tanpa ada tujuan apapun kecuali itu sebagai sebuah kebaikan. Berikan siapapun dia. Dalam sebuah riwayat disebutkan Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam mengatakan, la tufattish adyan al-akharin. Jangan engkau memeriksa atau mengoreksi agama orang. Fatabqa bila sadiq, maka engkau akan tinggal tanpa teman. Kalau kau ingin mencari memberi bantuan kepada orang, ini tetanggaku muslim, maka aku berikan. Dia ini adalah non muslim, maka saya tolak. Enggak. Muslim atau tidak muslim, muslim maupun non muslim, selama itu sebagai tetanggamu Anda punya hak yang sama untuk memberikannya. Jangan pernah engkau cari-cari agamanya apa. Karena ketika engkau mencari agamanya apa, akidahnya apa, sunni apa, syi'i, bermadzhab apa, kalau itu kau lakukan maka engkau akan hidup tanpa sahabat. Manusia hidup di dunia ini mau tidak mau kita harus bersama yang lainnya. Tanpa membedakan. Perbedaan keyakinan dan agama adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dan itu sudah jelas kita tidak bisa mengutik-utiknya. Perhatikan tetanggamu. Sebelum keluargamu, anakmu yang jauh tempat tinggalnya, sebelum datang membantumu, jika engkau mendapatkan musibah, pertama kali yang datang membantumu adalah tetanggamu. Sebelum orang lain ketika mendapatkan musibah, sebelum anakmu, saudaramu, orang yang terdekat, kerabat-kerabatmu datang, maka tetanggamu lah yang pertama kali yang lebih tahu. Dan tetanggamu lah yang akan menyelamatkan kamu dan membantumu setidaknya untuk pertama kali. Oleh karena itu, husnul jiwar, berbaik kepada tetangga menjadi sangat penting. Karena itu dengan kebaikan kalian Allah subhanahu wa ta'ala, kau minta atau tidak kau minta, Allah akan mengirim kebaikan mereka kepada kita. Dan yang ketiga,
perhatikan dia. Kita harus berpikir tentang penderitaan kaum muslimin. Seperti Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam. Fatimah Zahra berdoa tengah malam hanya untuk mendoakan orang-orang mukminin, orang-orang mustad'afin, orang-orang yang tertindas, yang hidupnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka kita pun juga harus melihat semacam itu. Apabila ada saudara kita kaum muslimin atau selain muslim yang tertindas, terdolimi, maka kita juga harus merasakan penderitaan yang sama. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Orang yang bangun pagi kemudian ia tidak memikirkan penderitaan urusan orang-orang muslim, orang-orang mukmin, maka dia bukan bagian daripada orang mukmin. Kita melihat bagaimana banyak hal, kejadian-kejadian terutama sekali yang dilakukan oleh Zionis internasional terhadap Palestina, meskipun dia jauh dari kita, maka kita harus fokus kita memperhatikan perkembangan mereka. Kita harus membantu, setidaknya kita harus berpikir, memberikan pernyataan sikap tegas. Mereka kedoli orang-orang yang mendolimi keluarga kita, saudara-saudara kita di Yaman. Kau tahu berapa ribu orang yang terbunuh di Yaman? Apa salahnya? Yang dilakukan oleh semua koalisi, yang dilakukan oleh Saudi Arabia, menjadikan banyak orang Yaman yang meninggal dunia, terbunuh, bayi, anak-anak tanpa dosa. Saudara-saudara kita di Suriah, di Irak. Ini semua harus menjadi perhatian kita. Seperti Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam memperhatikan kaum mukminin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan, dan saya tidak akan berkepanjangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita berharap Allah ridho kepada kita. Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam juga ridho kepada kita. Saudara sekalian, sebelum acara ini saya akhiri, saya minta doa untuk dari kalian semua, untuk saudara-saudara kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita Pak Jalaluddin Rahmat sekarang dan keluarganya sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada beliau dan keluarganya dalam waktu yang sangat dekat, dan mudah-mudahan sehat kembali seperti semula. Ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Khusus kepada Sajalal, seluruh keluarga, juga Ustaz Khalid yang saat ini juga dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Yati Zahra wa Ahli dari Salatu Wassalam, mereka yang membutuhkan kesehatan, mereka yang membutuhkan pertolongan Allah memudahkan semuanya. Atas wasilah Sayyidina Zahra dan Ahli dari Salatu Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa azil farajahum. Assalamu alayka ya mumtahana imtanaka alladhi khalaqaki fawajadak liman tanaka sabira. أنا لك مصدقا
وبارك